Seorang pekerja veteran dari organisasi SCP sedang duduk di meja kerjanya, melakukan salah satu tugas paling penting di seluruh organisasi, membuat dokumen untuk SCP yang belum dideskripsikan. Tapi ada sesuatu yang aneh, matanya berkaca-kaca, mulutnya ternganga. Apakah ini zombie atau peneliti terlatih organisasi? Apa yang terjadi padanya? Seperti organisasi internasional besar manapun, dibutuhkan lebih dari sekedar pekerjaan yang menarik dan penuh aksi untuk menjaga agar roda tetap berputar di organisasi SCP. Tentu kepala peneliti, penjaga, tentara gugus tugas, dan anggota Dewan O5 mendapatkan semua pujian. Tapi, legiun pengolah angka, pembersih, dan pembuat kertas sama pentingnya. Salah satunya adalah arsiparis Walter Bainbridge yang ditugaskan untuk mendigitalkan beberapa catatan lama yang disimpan organisasi. Ketika dia dengan polosnya merekam rincian tentang SCP-050 hingga 060, dia pertama kali mengalami efek aneh dan mengejutkan dari SCP-055. Tapi, bagian yang paling aneh, seperti dengan semua kejadian efek anomali SCP-055 yang berlangsung, adalah bahwa Walter tidak tahu semua itu terjadi. Dalam sistem pengarsipan digital barunya, dia pertama kali mencatat SCP-053, tingkat Euclid, yang juga dikenal sebagai gadis muda. Anomali ini adalah seorang anak perempuan yang tampaknya normal, tapi dapat memicu kegilaan untuk membunuh pada mereka yang secara langsung berkontak dengannya. Kemudian SCP-054, tingkat aman, humanoid wanita non-agresif yang seluruhnya terbuat secara biologis dan kimiawi identik dengan mata air biasa. Selanjutnya, SCP-056, tingkat Euclid, makhluk yang berubah bentuk agar sesuai dengan lingkungannya, tapi hanya jika semua pengamat kehilangan fokus padanya. Dan kemudian SCP-057, tingkat aman, ruang bawah tanah yang menghancurkan manusia yang berjalan di dalamnya. Pada titik inilah, Walter menerima pesan khusus dari salah satu atasannya di lokasi 19, Mr. Kovac. Pesan tersebut memuji digitalisasi menyeluruh dari catatan anomali lainnya. Tapi dia bingung, mengapa Walter tidak menyebutkan SCP-055. Segera, Walter merasa malu. Bagaimana dia bisa melupakan SCP-055? Anomali ikonik yang dikenal karena, dia tidak bisa mengatakan itu dari benaknya, tapi dia pasti akan memeriksanya. Sebuah perjalanan singkat ke arsip lokasi 19 menunjukkan kepadanya bahwa sebenarnya ada berkas yang cukup banyak tentang sifat SCP-055 yang pasti merupakan hasil dari sejumlah besar penelitian. Yang menurutnya aneh adalah bahwa semua dokumen itu ditulis dengan pena dan bukan diketik, seperti dokumen tradisional. Mayoritas catatan ini juga ditulis dengan pendek, seolah-olah dibuat dengan panik selama tes berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan tidak ada sensor apapun. Walter membuat catatan secara mental tentang apa yang telah dilihatnya, meletakkan kembali dokumen itu pada tempatnya dan kembali ke komputernya. Namun, setelah menulis dalam mode hampir seperti dihipnotis, dia melihat kembali pada pekerjaannya untuk melihat bahwa dia telah menulis data di SCP-058, sebuah raksasa, hati sapi yang jahat dengan kaki serangga dan sangat kalajengking. Aneh, pikirnya. Saat itulah Walter mendapat telepon dari Mr. Kovac lewat telepon kantor milik organisasi, dan dia tidak terdengar senang. Dia memberi Walter instruksi langsung untuk kembali dan mendigitalkan dokumen pada 055 dan malah dia mengerjakan 058. Apa artinya ini? Walter biasanya adalah karyawan yang sangat setia dan rajin, tapi serangan verbal dari atasannya membuatnya mempertimbangkan untuk membalas. Sekali ini saja, berharap itu tidak membuatnya diturunkan ke tingkat D dan dilemparkan ke dalam bak mandi asam dari 682 untuk bermain. Walter menelan ludah, memberanikan diri dan menyela kata-kata kasar Mr. Kovac untuk menanyakan apakah dia tahu apa sebenarnya SCP-055 itu. Pembicaraan lalu terhenti beberapa saat, lalu atasannya mulai berbicara lagi, kali ini dengan kurang percaya diri. Tentu saja, saya dapat memberitahu Anda tentang SCP-055. Ini klasik, salah satu dari 100 yang pertama. Bagaimana Anda bisa melupakan atau Anda tahu? Ini saya pikir itu yang dengan jeda panjang lainnya saat Mr. Kovac sepertinya mencari kata-kata, tapi malah terdiam. Mengetahui bahwa beberapa anomali yang tercatat punya bahaya memetik yang berbahaya, Walter sejenak khawatir bahwa dia mungkin secara tidak sengaja membunuh bosnya dengan membuatnya berpikir terlalu keras tentang SCP-055. Dia bertanya apakah Mr. Kovac baik-baik saja dan akhirnya mendapat balasan, "Maaf, sepertinya saya tidak berkonsentrasi sesaat. Apa yang kita bicarakan tadi?" Tapi kali ini Walter yang tidak bisa menjawab. Dia sama sekali tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan beberapa saat yang lalu. Dia merasa bingung dan agak mual, seperti mereka mendapat zat amnestik tingkat rendah. Mr. Kovac menyuruh Walter untuk kembali ke tugas pengarsipannya dan mereka akan berbicara nanti. Walter kemudian memeriksa pesan yang dia terima dari Mr. Kovac sebelumnya, dan di sanalah jelas sekali tertulis, "Anda melewatkan 055, kembali dan digitalkan itu sebelum melanjutkan, Mr. K." Tapi Walter belum pernah mendengar tentang SCP-055. Bahkan jika anomali seperti itu ada, apa yang sedang terjadi di sini? Pada saat itu, Walter menyadari bahwa dia berusaha
berurusan dengan sesuatu yang jauh lebih aneh dari sekedar pekerjaan digitalisasi standar. Lagi pula, bagaimana dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik jika SCP-055 tampaknya tidak mungkin untuk dibicarakan, ditulis, atau bahkan dipikir, kecuali kamu mengamatinya secara langsung pada saat itu. Walter harus tahu dan bertanya di lokasi 19 untuk menemukan jawabannya kalau memang diperlukan. Sayangnya bagi Walter, dia akan memulai tugas yang jauh lebih menantang daripada yang pernah dia bayangkan. Untuk memparafrasekan kutipan dari Socrates, yang saya tahu adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa, dan itu yang juga sejauh ini kami tahu tentang SCP-055 yang juga dikenal sebagai anti-meme dan penyimpan rahasia diri. Seperti apa bentuknya, kapan dan bagaimana dia didapat organisasi, apa kemampuan anomalinya, apakah dia berbahaya, kami mungkin tidak pernah tahu, karena satu-satunya kemampuan anomali SCP-055 yang kami sadari adalah kenyataan bahwa tidak ada yang mampu menyimpan informasi apapun tentangnya. Penting untuk dicatat bahwa apapun 055 itu, dia tidak terlihat atau tak terlukiskan. Anggota organisasi sangat mampu memasuki ruang penahanannya dan mengamati tanpa terjadi apa-apa. Tapi hanya beberapa menit setelah meninggalkan ruangan, ingatan tentang hal-hal khusus 055 tampaknya secara spontan terhapus. Oleh karena itu, disebut penyimpan rahasia diri. Tapi ini tidak menghalangi Walter. Mungkin keuntungan terbesarnya adalah bahwa dia tidak cukup tahu tentang hal yang sedang dia selidiki untuk mengetahui betapa sia-sia misinya. Dia ingin mengetahui yang tidak dapat diketahui, dan masalah yang mengganggu seperti ketidakmungkinan tidak akan menghentikannya. Dia akan menemui siapapun yang dia perlukan di lokasi 19 untuk mendapatkan jawaban yang dia butuhkan. Tentu saja, kebanyakan orang-orang tidak tahu tentang anomali misterius tersebut. Tanggapan umum yang dia dapatkan dari rekan-rekannya adalah 055, apakah kita bahkan memiliki sebuah 055? Sementara realisasi kehilangan ingatan mendadak atau realisasi keberadaan 055 diketahui menyebabkan stres sesaat. Tidak ada efek fisik atau mental jangka panjang yang diketahui dari kemampuan anomali 055. Ini adalah ide sekilas dalam bentuknya yang paling murni, seperti lupa mengapa kamu masuk ke sebuah ruangan. 055 bisa menjadi objek paling tidak berbahaya dalam daftar organisasi atau yang paling mematikan. Apapun itu, kita memang tidak tahu. Kadang-kadang Walter khawatir dia akan menjadi gila. 055 dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu membayanginya. Apakah 055 nyata? Satu hal yang membuktikan kepadanya bahwa 055 pasti ada adalah bahwa ruang penahanannya ada. Menurut catatan resmi yang disimpan oleh organisasi, di fasilitas penahanan lokasi 19, 055 disimpan dalam ruangan berukuran 5x5x2,5 meter persegi yang terbuat dari semen setebal 50 kaki dengan sangkar Faraday yang mengelilingi dinding semen. Lanjutan laporan tersebut bahwa akses melalui pintu berat penahanan berukuran 2x2,5 meter yang dibangun di atas bantalan untuk memastikan pintu tertutup dan mengunci secara otomatis kecuali jika sengaja dibuka. Sel 055 adalah salah satu dari sedikit yang tidak memiliki penjaga keamanan, dan setiap anggota yang bekerja untuk SCP lain di area tersebut diperintahkan untuk tetap berada setidaknya 50 kaki dari pusat geometris sel 055, tempat anomali itu sendiri disimpan. Ketika dia mencoba untuk mengeksplorasi lebih jauh mengapa sel dibangun dengan cara ini, dia terkejut-kejut karena tidak ada yang tahu. 055 adalah anomali yang persyaratan penahanannya begitu misterius sehingga secara otomatis ada di tingkat Keter. Lagi pula, bagaimana kamu bisa menahan dengan benar sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu pahami? Ada banyak desas-desus tentang sifat sebenarnya dari 055. Beberapa pemikir konspirasi di lokasi 19 berteori bahwa 055 sebenarnya adalah mata-mata otonom atau yang dikendalikan dari jarak jauh yang dimasukkan ke dalam lokasi untuk mengamati operasional organisasi atau bahkan kemanusiaan secara keseluruhan. Jika kamu berada di ujung spektrum psikologis yang lebih paranoid, teori ini sangat masuk akal. Anomali yang secara fisik tidak mungkin diingat bahkan ketika ada tulisan dan gambar tentang subjek tersebut, malah menjadi mata-mata yang sempurna. Namun, ini semua pada akhirnya hanya spekulasi. Walter bergerak hampir tidak lebih jauh dari saat dia mulai. Ada beberapa poin dalam penyelidikannya di mana Walter dengan serius mempertimbangkan untuk menyerah. Sampai akhirnya, dia mendapat penemuan besar. Dr. Bartholomew Hughes dan Dr. John Maracek adalah dua ilmuwan yang telah melakukan penelitian ekstensif tentang 055 dan yang harap Walter mungkin memiliki jawaban yang dia cari tentang menyimpan rahasia diri. Ilmuwan ini adalah orang pertama yang menemukan sifat anti-memetik 055. Dia melakukan berbagai tes pada anggota tingkat D untuk melihat apakah mungkin untuk membuat catatan tertulis, sketsa, atau rekaman atau tayangan lain yang layak dan yang dapat lolos dari efek anomali. Efek yang membingungkan dan merusak memori dari 055 juga meluas ke material apapun yang berhubungan dengan 055. Tampaknya kode ini benar-benar tidak bisa dibacakan, tapi Dr. Hughes mungkin akhirnya menemukan beberapa celah pada pelindung itu. Sebagai permulaan, fakta yang dapat kami ingat bahwa 055 adalah anti-memetik. Ini adalah pengecualian ironis untuk anti-memetiknya. Pengungkapan ini juga mengilhami kesadaran lain dari Dr. Hughes. Mungkinkah menemukan lebih banyak tentang 055 dari proses deduksi daripada induksi biasa? Dengan kata lain, bisakah mereka belajar tentang 055 dengan mencari tahu semua hal yang bukan tentang itu? Dr. Maracek merancang percobaan dengan
Dr. Hughes untuk mengeksplorasi teori ini. Mereka merancang percobaan dengan pertanyaan sederhana. Apakah 055 tidak bulat? Dalam merancang pertanyaan yang secara khusus mencari tahu apa yang bukan dari 055, mereka berharap untuk menumbangkan kekuatan anti-memetik anomali itu. Walter terpesona oleh metode potensial untuk mendapatkan jawaban ini. Maracek dan Hughes menemukan bahwa sementara proses interogasi bagi mereka yang terungkap seringkali sulit dan membuat frustasi, mereka sekarang dapat dengan pasti mengatakan bahwa 055 bukanlah sebuah bola. Secara teoritis, mungkin dapat ditemukan sifat sebenarnya dari 055 dengan rentetan pertanyaan deduktif yang hampir tak ada habisnya. Meskipun apakah komando akan mengotorisasi sumber daya guna pengujian ekstensif seperti itu masih merupakan pertanyaan terbuka. Walter dalam keputusasaannya memohon pada Maracek dan Hughes untuk diizinkan melihat 055. Rasa ingin tahunya menjadi terlalu besar selama pencariannya untuk pergi begitu saja dengan fakta tunggal bahwa 055 tidak bulat. Dia perlu melihatnya, dan setelah beberapa minggu mengisi formulir dan mempersingkat birokrasi, keinginannya akhirnya terkabul. Walter Bainbridge diizinkan melakukan audiensi pribadi dengan SCP-055, subjek dan obsesinya selama berbulan-bulan. Para orang di luar mengobservasi bahwa Walter menghabiskan waktu lebih dari 1 jam di ruang penahanan, mengambil foto, menggambar sketsa, menulis catatan, merekam log audio, dan melafalkan mnemonic memory. Dia berusaha keras untuk melawan efek anti-memetik dari penyimpan rahasia diri. Dia bersikukuh bahwa dia tidak akan dikalahkan oleh musuh non-bola, tidak setelah sekian waktu dan usaha. Setelah waktunya di ruang penahanan 055 selesai, dia kembali ke kantornya untuk akhirnya mendigitalkan temuan lengkapnya, sehingga atasannya, Mr. Kovac, akhirnya bisa melepaskan tekanannya. Walter tersenyum, menarik nafas dalam-dalam, dan mulai mengetik. SCP-059 tingkat Keter. Anomali ini adalah mineral radioaktif yang memancarkan radiasi unik yang disebut radiasi delta. Paparan radiasi ini telah menyebabkan pertumbuhan jamur aneh pada yang terinfeksi. Tunggu, seharusnya ini tentang apa tadi? Oh baiklah, itu tidak mungkin terlalu penting. Intinya, tonton SCP-096 Pria Pemalu dan SCP-3008 terperangkap di IKEA untuk cerita yang lebih tak terlupakan dari organisasi SCP.